sini saya akan menjelaskan kembali yakni bab 2 sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer ini biasa disebut dengan sistem demokrasi liberal yang dibentuk pada tahun 1950 hingga 1959 yang diusulkan oleh 4 partai yakni PKI, PNI, Politik, dan Masyumi. Nah, dibentuknya sistem demokrasi liberal ini memiliki beberapa faktor, yakni faktor positif dan faktor negatif. Faktor positifnya yakni menteri dan kabinetnya dipilih melalui suara terbanyak di parlemen. Yang kedua, proses tanggung jawab yang lebih jelas. Nah, faktor negatifnya yakni parlemen memiliki kekuasaan yang besar di pemerintahan. Yang kedua, parlemen berhak mengangkat dan menjatuhkan pemerintahan. Pada saat itu Insinyur Soekarno sangat pusing karena adanya faktor negatif ini, sehingga Insinyur Soekarno membentuklah 7 kabinet, diantaranya Natsir 1950, Sukiman 1951, Wilopo atau PNI 1952, Ali Sastroamidjojo 1953, Burhanuddin 1955, Ali Sastroamidjojo II 1956, dan Juanda 1959. 7 kabinet ini dibentuk Soekarno untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada faktor negatif. Namun, 7 kabinet ini tidak mampu menyelesaikan hal tersebut. Malahan, 7 kabinet ini mengganggu stabilitas keamanan Indonesia mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Pada saat itu, 7 kabinet ini mengetahui nyatanya di kubu pemerintahan memiliki permasalahan, yakni permasalahan duit tunggal, di mana terdapat satu pemerintahan dengan dua kepemimpinan, di mana Insinyur Soekarno bersifat solidarity maker atau artinya kepemimpinan, dan Muhammad Hatta bersifat administrator atau pembangunan. Nah, pada saat itu negara Indonesia, terutama Insinyur Soekarno, sangat kewalahan karena dalam negaranya memiliki dua kepemimpinan, sehingga pada saat itu Bapak Muhammad Hatta ingin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Nah, dengan itu Insinyur Soekarno makin kewalahan menghadapi berbagai masalah tersebut. Karena 7 kabinet tadi tidak mampu menyelesaikan permasalahannya, yakni permasalahan yang ada pada faktor negatif, Insinyur Soekarno mengundanglah beberapa partai politik dengan tujuan yang sama, yakni untuk membantunya, setidaknya membantu Insinyur Soekarno untuk menyelesaikan sebagian dari permasalahannya, yakni pada faktor negatif tadi. Nah, diundangnya parpol ini juga sama saja tidak ada hasilnya. Malahan parpol tadi menambah permasalahan yang ada di negara Indonesia pada saat itu. Sehingga parpol tadi dan 7 kabinet itu hanya mengganggu dan menambah permasalahan yang ada pada negara Indonesia. Sehingga Insinyur Soekarno membuat surat perintah atau yang biasa disebut dengan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi menetapkan pembahasan konstituante atau Dewan Pembuat Undang-Undang. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai segenap tumpah darah Indonesia mulai dari terhitung hingga tanggal tak berlakunya undang-undang sementara. Dibuatnya dekret ini dengan tujuan yang pertama, menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Yang kedua, agar Bapak Muhammad Hatta tidak menjadi mengundurkan diri. Yang ketiga, agar parpol tidak sakit hati. Yang keempat, agar 7 kabinet tadi juga tidak sakit hati. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.